Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkumpul dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini dalam sesi perbincangan Ramadan online Good School. Terima kasih banyak Prof sudah bergabung bersama kami. Ya, bersama kami di room Jitsi ini ada teman-teman dari Good School, ada Berto Tukan, ada JJ Adibrata, ada Daniela Pratono, ada Leni, ada Ria, ada Saleh Husain, ada Shelda, dan juga ada Bonit, dan juga teman yang sedang merekam. Perlu kami sampaikan, Prof, bahwa sesi kita malam ini juga disaksikan di YouTube oleh berbagai teman-teman dari berbagai tempat, terutama teman-teman kami di Good School. Saya kira itu saja sebagai pembuka. Saya persilakan kepada Berto Tukan dan juga Danelia Praptono untuk membuka sesi kita pada malam hari ini. Berto Tukan adalah alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan juga seorang penulis fiksi maupun non-fiksi. Dan Daniela Praptono adalah seniman, orang tua tunggal, dan juga banyak bekerja dengan program anak-anak kecil di Good School Ecosystem. Saya kira itu saya sebagai pembuka. Saya persilakan kepada Berto Tukan dan Daniela untuk menyambung bersama Bapak kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, saya Daniela. Terima kasih banget waktunya. Selamat malam Prof. Hey. Ya mungkin Bu Kunil bisa lanjutkan. Jadi kita nih teman-teman di Good School tuh kalau bisa dibilang tuh sebagai ruang tamu Pak. Jadi terbuka untuk siapa saja teman-teman dari berbagai macam lintas generasi, lintas usia, lintas etnik, lintas profesi berkumpul, lalu kemudian kita bersama-sama sharing knowledge, diskusi, belajar, anak kecil, orang tua. Jadi ini seperti semacam pusat distribusi pengetahuan juga sih Pak di Good School ini gitu. Nah kita kegiatannya nggak hanya apalagi saat ini lagi kondisi seperti ini ya Pak. Jadi kita berpikir kolektif untuk bisa saling support dengan teman-teman dan juga lingkungan sekitar. Kemarin kita mengadakan kegiatan donasi APD ya. Ya. APD untuk disumbangkan ke rumah sakit ya fasilitas kesehatan di sekitar kayak gitu. Terus gimana Ber? Ada yang mau ditambahin? Ya, selamat malam Prof. Nasaruddin. Saya sering baca-baca tulisan Prof dan juga mengikuti di website pribadi Prof yang kalau nggak salah sudah baru aktif dalam beberapa tahun ini. Kebetulan juga saya dulu kuliah di STF Driarkara. Sesekali kayaknya waktu itu saya pernah dengar nama Prof dari salah satu dosen saya yang Romo Andang Binawan di STF Driarkara. Kebetulan beliau ngajar HAM kalau nggak di waktu saya masih semester 1. Mungkin kalau untuk Good School seperti apa sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Bu Danila tadi. Kegiatan kami juga banyak, teman-teman juga beragam di sini. Cuma dalam keadaan sekarang kami kebanyakan masing-masing dari rumah masing-masing kegiatannya. Nah, mungkin kemarin ketika ada Kakak Andan juga melontarkan rencana kegiatan ini, ada dua hal sebenarnya yang mungkin cukup mengemuka di kami sekarang, yaitu
masalah pertama keberagaman dan juga kreativitas kami. Mungkin Prof sudah sempat membaca atau melihat di berita-berita dalam keadaan sekarang banyak teman-teman seperti misalnya juga kami di Good School itu kegiatan banyak yang ini ya terhenti, tidak bisa dijalankan karena keadaan, dan banyak yang harus berusaha untuk dibikin dalam bentuk online. Nah, terus di sini kami merasa seolah-olah semacam kreativitas tuh menjadi sesuatu yang tidak terlalu tidak terlalu muncul gitu atau tidak terlalu berpengaruh ketika keadaan seperti sekarang. Banyak teman juga mungkin kalau kami di Good School masih lebih lumayan ya karena masih bisa memindahkan banyak kegiatan kami ke dalam bentuk online. Tetapi banyak teman-teman di daerah lain dan juga mungkin tidak punya akses atau kemampuan seperti itu. Itu salah satu hal yang kami hadapi saat ini. Terus juga kami melihat dengan adanya keadaan ini kan banyak yang ini gitu menutup, maksudnya membatasi diri dari kedatangan orang luar gitu untuk menjaga supaya tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 gitu ya. Hal ini juga mungkin menjadi pertanyaan kami gitu karena seperti yang tadi Bu Danila sudah menjelaskan, Good School tuh kayak ruang tamu, terus kita tuh selalu berdatangan gitu, teman-teman entah dari mana gitu suka datang hadir ke sini. Nah, keadaan seperti ini juga membuat kebiasaan itu bersama juga kebiasaan yang lain tuh menjadi berkurang gitu. Hal yang mungkin saya pribadi kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, sedikit merasa ini kalau keadaannya terus-terusan seperti ini, orang jadi takut gitu untuk datang atau bertemu dengan yang lain gitu. Dan ini membuat sesuatu yang selama ini menjadi bagian kerja kami, yaitu keberagaman, menerima teman-teman dari mana aja datang, bahkan mengundang datang itu sedikit tertantang gitu. Nah, dua masalah ini Prof. Nazarudin yang mungkin cukup mengganggu kami baik secara berpikir secara mendalam ataupun yang dirasakan secara praktis di dalam kegiatan sehari-hari. Praktis kegiatan di kami cukup menjadi sepi dan berhenti, orang nggak datang dan lain sebagainya. Mungkin dari saya dan juga teman-teman mungkin dua masalah itu yang cukup mengganggu gitu. Begitu Kak Andan ininya dari pengantarnya gitu ya. Ya, terima kasih sebagai pengantar Mas Berto sama Bu Kunil. Ya sebetulnya ada dua hal ya yang dicatat tadi bahwa mengenai kreativitas dan keberagaman. Kreativitas dan keragaman itu selalu berdampingan gitu. Nah, mungkin kita bisa mendapat banyak catatan dan juga masukan dari Bapak Prof. Nasaruddin Umar mengenai dua hal tersebut. Silakan Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ya, sungguh saya senang sekali ya. Begitu saya diberitahu Adinda Andang kemarin, pokoknya apapun gagasan dari Andang itu hampir 100% itu saya setuju. Saya nggak tahu, chemistry-nya sangat kuat karena punya persamaan pandangan. Saya berasumsi bahwa humanity is only one, there is no colors. Manusia itu hanya satu, nggak ada warnanya. Jadi kalau kita merasa manusia, ya engkau adalah aku, mereka adalah aku adalah Anda, dan seterusnya. Sehingga sudah tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi mereka, tidak ada lagi aku. We are the one, and the only one, and the oneness, and one and only. Jadi sudah waktunya kita sekarang berpikir lain. Mungkin bukan berpikir bebas ya, tapi berpikir lain.
apalagi dengan Arina tadi, Berto ya, cemas. Seorang seniman tidak boleh cemas, tapi kecemasannya seniman itu akan melahirkan produktivitas. Dan kecemasan itu harus dicari. Tanpa kecemasan tidak akan ada tantangan, dan tanpa tantangan tidak akan ada kreativitas. Jadi kecemasan itu harus ada. Kemudian kebingungan juga harus ada. Kalau tanpa kebingungan tidak ada kreativitas. Maka itu ada hadis Nabi itu, ya Rabbi zidni takhayyuran, ya Tuhan tambahkanlah kebingunganku. Itu hadis loh. Tambahkanlah kebingunganku. Kita kan selama ini selalu berusaha untuk menghindari kebingungan. Justru Nabi mohon kepada Allah agar kebingungannya ditambahkan. Semakin bingung kita, semakin dipaksa kita untuk menciptakan sesuatu. Saya kira teman-teman seniman itu mencintai tantangan. Saya ingat sahabat saya, Rendra. Kita semua tahu Pak Nasaruddin, kita perlu menciptakan gua hira baru. Ya. Dan dia betul-betul menciptakan gua hiranya kan di mana padepokannya itu. Kalau ingin melahirkan sebuah puisi, dia masuk ke gua hiranya. Orang Jakarta perlu gua hira. Tapi gua hira itu gak mesti harus gua hira beneran. Di dalam mobil kita sedang macet di Jakarta 2 jam baru nyampe ke alamat. 2 jam bisa kita sulap mobil itu menjadi gua hira. Nunggu teman belum datang di suatu tempat. Ayo deh kita gua hirakan dulu tempat ini. Jadi bukan kita mencari gua hira yang mencari kita. Nah, yang kedua juga saya ingin mengapresiasi gagasan tadi itu. Good School, saya sudah baca juga tadi beberapa malah websitenya, kemudian juga banyak kok di internet itu kegiatan-kegiatannya itu. Dan saya setuju. Justru sekolah yang beratap langit, berhamparkan bumi itu yang kita perlukan sekarang. Itu kalau dalam perspektif Islam itu sekolahnya Nabi Khidir. Ingat ketika si super cerdas Nabi Musa itu diminta Tuhan untuk belajar, pergilah mencari guru. Dalam surah Al-Kahfi itu kan ada kan. Alangkah kagetnya ternyata padepokan ya, guru yang diminta itu bukan orang terkenal. Orang enggak sama sekali ada yang enggak kenal. Enggak ada yang kenal sama sekali. Jadi bedanya kita manusia modern itu mencari orang yang populer. Tapi ternyata kita kadang-kadang juga harus mencari orang yang paling tidak populer. Banyak orang yang tidak populer di bumi, tapi selebriti langit. Daripada kita selebriti bumi, nggak ada yang kenal langit. Tidak dikenal penghuni langit. Langit di sini quote and quote. Level spiritualitas di atas. Nah, manusia modern seperti kita juga mungkin kita terperangkap oleh sebuah skema yang sangat kaku. Seolah-olah guru itu adalah must be the persons. Karena kita harus kenal, dan Quran memperkenalkan apa yang disebut dengan impersonal teachers. Alangkah miskinnya seorang murid mahasiswa kalau gurunya hanya orang. Itu memitoskan orang. Padahal Quran mengatakan guru itu bukan hanya orang. The teachers, not only the persons. Al-Qasas ayat 20 boleh dibuka. Gurunya Nabi Musa itu pohon. Pohon yang menjelaskan, menguraikan problemnya. Gurunya Nabi Sulaiman, burung. Wa ulimna mantiqat tayr.
Dan Quran juga mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayatku di semesta alam ini. Jadi alam raya ini adalah Quran, kitab suci. The Holy Book itu not only Quran, Taurat, Injil, Zabur, tapi pohon, burung, langit, air, bahkan diri kita sendiri juga adalah ayat. Ayat itu artinya tanda. Tandanya siapa? Tandanya Tuhan. Alam itu artinya bahasa Arab itu ma'bihi ya'lamu syai'. Apa yang dengannya kita bisa memahami Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dengannya bisa kita memahami Tuhan, maka itu adalah ayat. Saya melihat kembang. Dengan kembang itu saya bisa takjub. Siapa pencipta, siapa di balik kembang ini. Saya melihat lukisan abstrak. Yang dengan lukisan itu saya bisa menangkap ini siapa di balik lukisan ini. The colors. Siapa di balik itu semuanya. Jadi semua yang bisa menjadi penanda adanya dia, maka itu adalah ayat. Jadi kita selama ini mereduksi pengertian ayat hanya kepada kitab suci yang kita puji itu. Jadi Quran itu atau Bible itu bukan main dianggap sebagai apa. Itu memang tidak salah. Padahal kitab suci itu bukan hanya not only the book, the holy book ya. Tapi semua alam semesta ini juga adalah kitab suci. Maka itu dalam Islam, Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Ma'ana biqari, enggak tahu membaca. Apa yang saya mau baca? Jadi kalau perintah Quran itu bacalah. Ustadz kita seringkali diperintahkan kita baca Quran. Belum ada Quran kok turun. Apa yang mau dibaca? Nah, Jibril membaca, bacalah, bacalah, bacalah. Dijawab, aku nggak bisa, aku nggak membaca apa. Jadi waktu itu Nabi belum nyambung dengan Jibril. Tapi pada akhirnya juga nyambung. Oh iya, ya, oh iya, ya. Oh itu toh yang harus dibaca. Ya. Apa yang dimaksud Quran? Quran itu artinya himpunan. Kenapa disebut Quran? Menghimpun huruf-huruf alfabetis hijaiyah itu menjadi suatu kosakata. Itu Quran. Menghimpun kosakata menjadi suatu ayat, itu Quran. Menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah, itu Quran. Menghimpun 114 surah, itu Quran. Jadi Quran, bahasa Arab secara literal berarti himpunan. Pohon itu juga Quran, karena menghimpun akar, kulit, batang, ranting, daun, buah. Pohon kelapa itu adalah Quran. Ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya, dan bermanfaat semuanya kan. Manusia itu apalagi kan? Manusia itu ada alam syahadahnya, ada alam jabarutnya, ada rohnya, ada segala macam. Maka disebut mikrokosmos. Apa yang dimiliki makrokosmos, maka himpunannya ada pada diri manusia. Jadi manusia itu sebetulnya bukan mikrokosmos, justru manusia itu yang makrokosmos, makrokosmos itu yang mikrokosmos. Jadi Adinda Berto ini tahu lah ini, di STP itu kerjaannya gini-gini. Saya senang sekali. Jadi kita harus berani berpikir lain. Selama kita tidak mau berani berpikir lain, kita akan berada pada peradaban yang stagnan.
Keberanian berpikir lain itulah yang melahirkan peradaban yang maju. Selama kita tidak berani berpikir lain, dan selama banyak penghadang dalam diri kita untuk berpikir lain, maka jangan berharap bangsa ini akan maju. Sejarah membuktikan dan sejarah mengajari kita kan, di dalam suatu negeri, dalam suatu bangsa, manakala tidak ada kebebasan dalam pengertian bukan kebablasan ya, kemerdekaan, tanpa kemerdekaan maka kita tidak mungkin akan ada peradaban. Allah itu sendiri kan mencintai dialog. Dialog itu artinya apa? Keterbukaan ya kan. Coba bayangkan dalam Quran. Siapa yang diajak berdialog oleh Allah? Janin. Janin dalam kandungan ibu itu. Alastu birabikum qalu bala syahidna. Mau nggak nanti kalau kamu lahir itu percaya aku sebagai Tuhanmu? Yes. Bukan yes. Of course. Ya. Kalau bahasa Arab itu na'am, yes. Kalau bala, of course. Itu kan lebih pasti tuh. Datang ke rumah nanti ya, yes. Oh enggak datang tuh. Tapi datang nanti ke rumah ya, of course, pasti datang. Jadi bahasa Arabnya of course itu adalah bala. Kalau yes, ya na'am. Nah, komitmen kita kepada Tuhan itu pasti. Mau nggak percaya aku? Jadi ada dialog janin. Anak kecil pun juga. Iblis pun juga diajak berdialog Allah. Ma mana akan tasjuda lima khalaqtu biadaya. Kenapa kamu nggak mau sujud sih ke Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi manusia itu handmade satu-satunya Allah itu, yang lainnya itu pabrikan, kodian. Satu-satunya handmade Tuhan itu adalah manusia, biadaya. Kenapa nggak mau sujud? Nah, jadi Allah itu memberikan kebebasan kepada siapapun, termasuk kepada iblis, diajak dialog. Kita Indonesia ini, kalau sudah berbeda pendapat dengannya, nggak ada dialog. Ngapain berdialog kayak gitu? Itu menggilakan orang. Jadi saya berharap teman-teman, jangan takut dianggap gila. Ya. Sebelum orang digilakan, tidak akan mungkin bisa jadi nabi. Semua nabi dalam Quran, dalam Bible itu pernah dianggap gila, tukang sihir, dan seterusnya kan. Inna kala majnun, kalian gila. Jadi selama orang belum pernah dianggap gila, itu belum sampai ke makam yang lebih tinggi. Jadi beranilah untuk mencapai prestasi dianggap orang lain gila. Selama belum pernah digilakan, maka kita belum punya kreativitas. Jadi mari kita menjadi orang gila semua. Karena semua nabi kan gila kan? Ya. Semua nabi itu, wah, kenapa kamu ikut orang gila tuh? Nabi Muhammad orang gila, Moses, Nabi Musa orang gila. Semua nabi. Yesus Kristus, atau kita dalam Islam menyebutnya dengan Nabi Isa, itu orang gila, tukang sihir. Yang menganggap gila itu sesungguhnya, ya itulah. Maka itu teman-teman saya berharap, mari kita mensosialisasikan pemikirannya Jalaluddin Rumi. Orang yang tidak pernah membaca pikirannya Jalaluddin Rumi, tidak akan pernah bisa melahirkan peradaban. Maka itu di barat itu, kayak pisang goreng tuh, buku-bukunya Jalaluddin Rumi. Lebih gila orang barat membaca Jalaluddin Rumi daripada kita orang Islam di Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu masih menganggap teosofi itu sebagai pekerjaan yang sia-sia, berbahaya, musyrik, bid'ah, dan seterusnya. Nah, mau apa kita kalau melarang orang berpikir? Kita ada karena berpikir kan. Kalau kita nggak mau berpikir, jadilah benda, mineral gitu kan. Nah, semakin banyak orang berbeda dengan kita, itu berarti kita naik kelas. Nah, jadi teman-teman, kita perlu mengupgrade diri kita itu menjadi orang gila. Selama kita belum dianggap gila oleh orang, kita belum punya sesuatu yang surprising.
Ya. Jadi saya suka teman-teman perkumpulan seperti ini, sebab inilah nanti yang akan menjadi vitamin buat masyarakat kita. Kalau nggak ada orang sekelompok kecil, ya membuat orang itu marah, membuat orang itu meninggalkan dekonsentrasinya sehingga mereka itu mau fokus, maka kita nggak akan pernah maju. Coba kita lihat bangsa-bangsa yang maju itu karena lahir dari sebuah proses dinamika itu. Kalau nggak ada dinamika dalam masyarakat itu, nah itu nggak ada pergerakan. Apapun hidup ini kan pergerakan. Sel-sel kita itu kan tawaf itu ya. Nggak ada yang vakum. Kalau vakum itu kan mati. Nah kita bersyukur kalau ada orang yang mau ngeritik, ada orang yang mau dialog. Jadi kita harus bangga pada saat kita dikritik oleh orang. Karena itu artinya kita memancing, kita menciptakan suatu energi ya yang sedang dibakar oleh teman-teman kita. Itu nanti akan melahirkan peradaban. Nah teman-teman, saya mengobsesikan begini. Memikirkan Indonesia ke depan, saya sederhana ya. Kita perlu menciptakan Indonesia mini. Ya. Good School menciptakan Indonesia mini. Noah Indonesia mini. Semua melahirkan Indonesia mini. Jadi kalau semua yang ada ini adalah Indonesia mini, itulah Indonesia sebetulnya. Kumpulan Indonesia mini yang akan melahirkan the real Indonesia itu. Jangan melarang orang untuk melakukan sesuatu hanya karena kita takut berbeda, hanya karena kita tahu itu nanti orang lain. Nah, saya ingin mengatakan di sini teman-teman, selama kita masih menganggap ada orang lain selain kita, berarti kita masih belum arif. Apapun agamanya teman-teman, kalian adalah aku. Ya. Jadi kalau saya kasihani kalian, mereka, berarti aku mengasihani diriku sendiri kan. Ya, selama masih ada aku, engkau, lulu, gua, itu apa ya? Bukan itu yang kita maksud. Itu individualistik gitu. Kalau kita sudah mampu meleburkan sehingga lahir apa yang disebut dengan the power of we, ya. Dalam Quran itu kan terbuka itu. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Kalau aku menghendaki, niscaya aku menjadikan kalian itu suatu kesatuan yang homogen. No. Tuhan tidak mau menciptakan itu. Karena kalau itu yang tercipta, maka tidak ada dinamika. Manusia itu menjadi khalifah karena keberaniannya untuk menampilkan rainbow, perbedaan. Saya masih sangat prihatin kalau ada orang menyandang gelar, titel tinggi, tapi masih gampang menyalahkan orang, masih gampang menyudutkan orang lain, bahkan merekayasa sedemikian rupa agar orang itu mati. Ya. Kalau ada orang berpikir berbeda dengannya, carikan alasan supaya itu nanti bisa dibully, sehingga nanti itu orang itu akan mati, karirnya mati. Jadi mereka tidak ingin melihat orang lain yang berbeda dengannya. Justru sebaliknya, kita harus menciptakan orang-orang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Saya sangat terkagum-kagum dengan Bill Gates itu ya. Waktu kami masih di Amerika, kita ngundang beliau itu di Johnstown, dulu kerja di Johnson University ya, di Washington DC. Ada teman-teman minta orang terkaya di dunia Bill Gates pada waktu itu ceramah depan aula besar tuh mahasiswa. Penuh yang namanya Bill Gates itu ya, luar biasa. Tanpa teks, tanpa, dia sangat full percaya diri. Habis itu ada ruang tanya jawab. Ya, terpukau lah semua mahasiswa yang lihat.
Nah, pertanyaan mahasiswa itu saya nggak bisa lupakan karena begini pertanyaannya. Sederhana, apa yang membuat Anda kok bisa sukses dalam usia muda? Ada 9, saya nggak catat semuanya, tapi yang terakhir itu saya catat. Kenapa saya terkesan itu? Karena saya ingat Nabi Muhammad loh. Kalau begitu Bill Gates itu kok meniru polanya Nabi Muhammad ya? Apa itu? Saya tidak pernah mengumpulkan karyawan saya itu satu divisi dengan orang yang seragam. Jadi rupanya Bill Gates itu punya model tes. Siapa orang yang bertolak belakang pemikirannya, justru dia akan taruh dalam suatu ruangan yang sama. Pasti akan lahir sintesa di situ. Jadi ada satu melahirkan tesa, antitesanya di situ, pasti akan lahir sintesa. Sintesa itu kan produktivitas. Nah kita kan di Indonesia ya, jangan satu ruangan dengan itu berantem nanti. Justru Bill Gates itu dia suka orang yang berantem ide kan. Nah, Nabi kan juga seperti itu. Sahabat Nabi itu sebetulnya kepribadian yang kontradiktif satu sama lain. Ada Abu Bakar yang sangat full piawai gitu kan. Tapi juga ada seorang namanya Umar. Mohon maaf kalau saya sebutkan Umar itu kira-kira, saya tidak ingin menyebutnya dia liberal ya. Sangat-sangat rasional. Coba bayangkan. Ya. Nabi cerita pengalamannya tadi malam Mi'raj. Sahabat lain terpukau mendengarkan. Langit pertama, kedua, ketiga, 4. Berdiri sahabat terpukau mendengarkan Nabi pengalamannya tadi malam. Umar cengar-cengir gini. Ditegur. Hai Umar. Kok kenapa begitu? Apa kamu nggak percaya apa yang disampaikan Nabi? Apa kata Umar? Kayaknya enggak tuh. Coba. Masa dalam tempo semalam dia bisa menceritakan sedemikian panjang? Kayaknya nggak percaya. Nabi loh. Jadi kaget sahabat yang lain. Jadi tipikal Umar itu nggak pernah dipecat oleh Nabi menjadi khalifah. Bahkan dipertahankan terus. Nah, terus tanya Abu Bakar, kalau kamu Abu Bakar percaya nggak apa yang dikatakan oleh Nabi? Lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Nabi, saya percaya. Jadi dua tokoh ini. Abu Bakar nggak percaya cerita Mi'raj Nabi. Tapi Abu Bakar, lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Nabi, saya percaya. Dua-duanya sahabat Nabi. Kabinet Nabi. Nabi merekrut dua orang yang bersudut pandang berbeda. Luar biasa. Apa kata Umar? Oh, kalau begitu saya juga percaya deh. Asal Abu Bakar begitu saya juga. Umar bertolak pinggang di depan Hajar Aswad yang orang rebutan untuk mencium itu kan. Mencium Hajar Aswad, menyentuh saja susah, apalagi mencium. Dia berduaan dengan Hajar Aswad bertolak pinggang. Hai batu, kalau saya nggak pernah diperintahkan Nabi mencium kamu, ngapain saya cium kamu? Banyak batu yang lebih bagus daripada kamu. Bertolak pinggang, sombong. Kan? Kalau saya tidak pernah diperintahkan Nabi mencium kamu, ngapain mencium batu? Seperti kamu. Tapi pada akhirnya juga dia cium karena ikut Nabi kan. Tapi keberanian seorang Umar untuk berbeda dengan yang lain itu dipelihara oleh Nabi. Ada fikhu Umar. Nabi menetapkan pencuri harus dipotong tangannya. Ketika dia menjadi khalifah, nggak boleh ada potong tangan. Loh, ini kan menurut Quran. Ada kan as-sariq was-sariq faqta'u aydiyahuma. Dan itu diterapkan Nabi loh Umar. Masa kamu menghapuskan hukum Allah dan hukum Nabi? Iya, kita lihat konteksnya. Dulu waktu Quran itu turun, dulu waktu Nabi itu tidak seperti sekarang. Ini kan sekarang masa paceklik. Kalau kita menghukum potong tangan dalam kondisi paceklik seperti sekarang ini, betapa banyak tangan yang puntung.
tujuan Islam itu bukan menguntungkan tangan, tapi untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, untuk menciptakan ketentraman, ketenangan. Itu tujuan hukum, bukan menguntungkan tangan orang. Jangan dipuntungkan tangannya, ganti dengan penjara. Ya. Kita tidak ingin memiliki masyarakat yang tangannya pada buntu. Anak-anaknya nanti itu 7 turunan akan dipermalukan. Itu pencuri loh bapakmu, ke tangannya nggak ada. Caranya apa? Pinter. Asar kuasara huma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Potonglah kedua tangannya. Kata Umar, bukan memotong. Kata memotong bisa juga berarti melumpuhkan. Tangan juga bisa berarti the power. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, lumpuhkan powernya untuk mencuri. Mana yang paling efektif menemukan tujuan hukum? Ya, memenjarakan orang di Pulau Buru, tangkap tuh malingnya, potong tangannya, lepas. Masih bisa pakai handphone, sindikatnya jalan. Tapi kalau di Pulau Buru kan, nah mana? Jadi memotong tangan bukan pengertiannya kata ulia menguntungkan tangan secara fisik, bisa juga dipahami itu lumpuhkan powernya untuk mencuri. Jadi di Indonesia teman-teman kita nggak perlu mencari, oh ini harus memotong tangannya. Sejak Umar juga sudah nggak ada potong tangan kok. Ganti dengan penjara. Penjara itu kan juga memotong tangan, artinya melumpuhkan powernya. Tangan dianalogikan sebagai the power. Memotong diartikan memproteksi, ya kan. Masuk akal kan. Mana yang paling dekat kepada tujuan? Keadilan, ketentraman. Memotong tangan atau memenjara? Ya, kalau kita lihat sekarang, mungkin lebih aman kalau kita penjara, karena kalau dipotong tangannya, bisa dendam tuh singgir dekatnya itu, awas loh. Digarong nanti itu. Jadi inilah teman-teman, sedikit dari saya, dan saya mohon kelompok ini jangan bubaran. Tadi itu ada kesulitan, saya ingin menawarkan kalau teman-teman ada kesulitan, misalnya tempat, kesulitan apa ya, siapa tahu bisa kita share. Ya kami punya tempat ya di Jakarta Utara, kami punya tempat di situ bisa kita share. Saya akan bukakan tempat, nggak usah bayar. Ya kalau mau pakai diskusi, 4 lantai ada aulanya. Kalau mau di Jakarta Selatan, kita juga punya tuh tempatnya Andang di situ. Iya, Prof. Jakarta Pusat mau, kita juga punya di situ di Menteng. Nah, jadi teman-teman jangan terhambat karena faktor teknis. Ya, belajarnya Nabi Musa itu di pinggir sungai, ya, di lapangan terbuka. Sekolah yang paling ilmiah itu ialah beratap langit, berhamparkan tanah. Ya, jauh lebih ilmiah kita belajar biologi di kebun binatang daripada menggambar singa di papan tulis. Nah, jadi anak saya dulu di SD di Amerika itu belajar biologinya itu bukan di kelas. Anak-anak itu dibawa dengan beskul itu ke kebun binatang. Itu loh namanya singa. Itu loh namanya monyet. Kalau kita di Indonesia, monyetnya benar-benar ada monyet banyak di Indonesia monyet, tapi menerangkan monyet itu pakai papan tulis, ini ekornya ini. Padahal monyet yang ada di Amerika itu monyet dari Indonesia tuh. Memang tidak ada pelajaran agama di Amerika, tapi saya belajar dari anak saya. Jadi anak-anak kita itu dibawa ke rumah sakit korban narkoba loh itu. Di situ muntah, bau lah di situ. Terus gurunya, mau nggak seperti itu nak? No kan. Kalau nggak mau seperti itu, jangan pernah mencicipi, mencoba drug narkoba. Itu kata gurunya, setara dengan pelajaran agama 1 semester. Bawa ke rumah sakit yang kecelakaan itu, ada yang amputasi, filmnya aja, fotonya diperlihatkan.
ada yang pahanya putus, ada kepala pecah, pada merinding anak itu. Mau nggak seperti itu? Enggak, no, no, no. Kalau nggak mau, jangan berkendaraan tanpa SIM, jangan melanggar perbodan. Itu setara dengan 2 semester untuk moral value-nya itu. Nah, kita di sini kan, agamanya, ayatnya, tapi nggak pernah cara mendidiknya seperti ini. Ya. Jadi terus terang ya, kita harus belajar banyak terhadap orang yang maju. Nabi tidak pernah melarang kita untuk terbuka. Utlubul ilma, talabul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai di tanah Cina. Ngapain ke Cina? Nggak ada orang Islam di situ kan. Ya, coba. Nabi mengiring ekspedisi keilmuan ke Eropa. Nggak ada orang Islam di situ itu. Jadi jangan menyekat dirinya karena ada suatu tempat berdasarkan atribut agama, adat istiadat. Tembuslah semua sekat-sekat culture, values, nilai agama. We are the one. Selama kita masih manusia, kata Quran, walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan anak manusia. Saya kira gitu, Anda silakan. Teman-teman, Bu Kunil silakan. Iya, aduh ini bagus banget. Bagus banget Prof. Saya boleh ya komen sebentar. Aku masih terngiang-ngiang sama marilah kita gila. Karena kita sama emang ngalamin sih kalau nggak ada tantangan nggak muncul ide-ide yang bisa kita explore selanjutnya, sebenarnya kayak gitu sih. Mungkin yang lain juga ngerasain hal yang sama. Oke, kita bisa masuk ke sesi pertanyaan. Bisa dari teman-teman di sini, jika ada yang mau nanya, mungkin Ale? Ya, oke, silakan Saleh Hussein. Halo, Prof. Suaranya kurang kedengeran, Le. Kalau ini bagaimana? Sudah kedengeran? Iya, kedengeran. Ya, assalamualaikum, Prof. Nama saya Saleh Hussein. Saya aktif juga di Good School Ecosystem bersama teman-teman sejak 2004. Tentunya walaupun ruang rupanya sendiri atau udah pernah sudah duluan hadir di tahun 2000-an. Saya baru 2004 ketika saya masih mahasiswa di Institut Pendidikan Jakarta. Kebetulan saya majornya lukis gitu sebenarnya. Nah, tadi menarik soal ada beberapa pertanyaan dari saya gitu, karena kebetulan karya-karya saya juga sempat beberapa kali menyinggung soal makanan halalan dan toiban, Prof. Misalnya datangnya dari tidak ada di tanah Arab, bahwa kita tahu bahwa tiga agama samawi itu hadir di di tanah Arab gitu, tapi tidak bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang tropikal gitu. Nah, tapi kita tahu melalui kalam Allah di surat Al-Insan 17 bahwa salah satu makanan yang nanti kita temukan di surga, salah satu elemen makanan itu adalah jahe. Nah, itu menarik, Prof. Saya sempat bertanya-tanya mengenai hal itu, bahwa mungkin bagaimana jahe yang dari tumbuhan tropis ini ada di dalam Quran melalui kalam Allah gitu. Dan itu bukan hadis. Nah, menarik juga sama saya waktu itu salah satu karya saya juga. Kebetulan saya mau bertanya mengenai hal itu juga. Terus di luar itu juga melalui sebuah makanan yang saya temukan bahwa makanan itu asal muasalnya dari Indonesia, di jahe ini, dan bagaimana itu bisa sampai ke tanah Arab dan ada di Al-Quran tentunya. Ada dua hal mengenai bagaimana cultivate di India dan juga di China. Itu lain cerita lagi mungkin, Prof. Soal tafsir sebenarnya, Prof. Bagaimana tafsir ini selalu, apakah dia akan selalu berkembang atau tidak? Pertanyaan saya itu. Tafsir juga tadi karena ada disinggung sedikit mengenai
tafsir potong tangan, bagaimana hukum-hukum Islam itu dimaksudkan dalam bentuk lain dengan situasi kondisinya, tergantung dengan situasi dan kondisinya tentunya. Bagaimana soal tafsir mengenai kreativitas dalam dunia Islam tentunya, itu salah satunya. Karena kita tahu di kita bahasa Indonesia yang namanya mengaji itu kan bukan menghafal, harusnya kan mengkaji. Itu yang menarik saya ditanyakan. Udah? Quran juga dia sampai nanti akhir hayat manusia ada di muka bumi mungkin. Ini tentu kreativitas juga di challenge gitu. Nah, apakah ada tafsir mengenai itu? Mungkin itu dulu dari saya, Prof. Ada sekitar 10 pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin segitu dulu lah. Terima kasih, Prof. Iya. Itu luar biasa ya. Ya, orang cerdas kayak gitu tuh bertanyaannya tuh. Saya senang ya. Iya, dan memang betul tuh. Ada bahasa Indonesia dalam Al-Quran. Itu surah Al-Insan, kafura'ina. Kafur itu nggak ada di Timur Tengah, kafur baru itu. Dari mana kafur itu? Itu dari pedagang Arab 4 abad sebelum lahir Nabi Muhammad itu perdagangan Arab dengan Cina dan tentu transit di Indonesia kan ngambil air tawar ya dan rempah-rempah, jahe, rempah-rempah kan, termasuk kafur dan itu diabadikan dalam Quran kafurana. Mana ada kamus Arabnya itu kafur? Apa itu kafur? Ya. Ternyata punya hitung teliti, oh iya kafur itu cuma adanya di Sumatera. Kafur barus di Jawa pada waktu itu, rempah-rempah itu. Yang dipakai Fir'aun untuk membalsem sampai jadi mumi, itu juga dari kawasan Asia Tenggara itu, dalam sebuah penelitian. Jadi kita itu kaya sekali alamnya Indonesia ini, ya. Cuman mereka-mereka itu yang meramu menjadi suatu hal yang sangat berguna. Kita malah justru tidak menemukan kombinasi-kombinasi itu. Nah, konon pengobatan herbal itu kan juga sumbernya juga dari Indonesia, kayak jamu-jamuan itu loh. Tapi begitu sampai ke Amerika, kirim lagi ke Indonesia itu jadi kapsul gitu ya. Tapi isinya tuh konten lokalnya dari sana itu dari Indonesia juga. Nah, jadi banyak sekali hal-hal seperti yang terjadi ya. Tafsir, nah inilah saya sering mengatakan bahwa yang paling sedikit mengalami pembaruan ialah metodologi tafsir penafsiran Al-Quran. Itu dua standarnya, Al-Itqan fi Ulumul Quran dan Al-Burhan fi Ulumul Quran. Jadi metodologinya itu tidak pernah berkembang, kita jangan harapkan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Metodologi itu harus selalu di-upgrade supaya nanti produknya itu banyak. Ya, kalau teknologinya itu tidak pernah di-upgrade, bagaimana bisa melahirkan produktivitas yang intens yang lebih banyak? Nah, inilah kita pemberontak itu perlu. Ya, pikiran-pikiran. Mengapa Plato, Socrates, Thales, dan Anaximenes itu tersohor sampai sekarang? Itu namanya sangat monumental karena dia provokatif itu kan. Jadi provokatif itu jangan negatif connotation melulu. Negara tanpa ada menantang itu jangan dinegatifkan melulu, dikriminalisasi lah segala macam lah. Provokasi itu harus dianggap ada sisi positifnya, mengajak orang untuk berpikir lain, mengajak orang untuk lebih energik berpikir. Nah, kita jangan semua yang berbeda dengan aku pasti salah.
Semua yang berbeda dengan rezim kita itu pasti pemberontak. No, justru kita harus menciptakan seperti teorinya Bill Gates tadi. Tidak mungkin Microsoft itu akan berkembang sekarang ini kalau tidak ada sintesa dari berbagai tesa yang ada di situ kan. Tidak mungkin ya Nabi itu akan menjadi hebat seperti itu kalau tidak punya kecerdasan untuk mengcombine energi Umar dan energi Abu Bakar, energi Ali yang spesifikasinya itu sangat cerdas, dan Utsman yang sangat pintar cari uang gitu kan. Cuman 4 kabinetnya Nabi, tak pernah digantikan seumur hidup. Utsman itu profesional soal dana itu. Sampai ditegur Nabi, Utsman kalau nyumbang jangan 100%, yang membiayai pengungsi dari Makkah ke Madinah, itu dia jual 100% untanya untuk Utsman itu konglomerat loh di Makkah itu. Tapi seluruh kekayaannya itu dijual untuk membiayai biaya pengungsi ke Madinah. Ditegur Nabi, jangan 100%, kamu juga masih perlu. Gak gampang, Rasulullah. Gampang kok cari uang. 3 tahun sampai di Madinah, salah seorang yang paling kaya lagi masih Utsman tuh. Jadi bakat cari uangnya Utsman itu ada. Jadi kabinet ini harus punya orang yang pintar mencari uang, bukan hanya menghabiskan uang. Harus ada orang yang seperti Umar, pemberani berpikir lain. Jangan hanya memelihara orang-orang yang seragam dengan pikirannya sendiri, jalan di tempat itu. Ya. Kita harus bangga kalau ada orang berbeda dengan kita kan. Jangan justru mematikan kreativitasnya. Akhirnya semua orang pada pegang lutut gitu. Pemimpin yang hebat bukan karena di depannya stafnya pegang lutut semuanya. Ya. Tapi bagaimana seperti Nabi? Ya, dibantah. Kamu jangan menanamnya seperti itu. Oh enggak, Rasulullah, justru ini lebih produktif kalau cara ovulasi. Oh, keluarlah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu, monggo silahkan. Kita perlu seperti itu. Dia berbeda pendapat dengan sahabatnya, tapi sahabatnya mampu memberikan reasoningnya apa? Oh, kalau begitu saya yang keliru. Anda lebih menguasai urusan duniamu. Kalau urusan akhirat, ulama, langit urusanku, tapi urusan duniamu Anda lebih hebat. Kita kan pingin seperti itu. Ada sosok figur yang memberikan kemerdekaan berpikir. Ya, benar. Teman-teman yang berkecimpung dalam kelompok Gus Pur itu ya, itu kalau saya sih ya, itu perlu diberikan apresiasi itu. Teman-teman itu kan sangat tulus, sangat ikhlas. Nggak ada teman-teman di sini mau jadi menteri, nggak mau jadi gubernur. Apa yang dia persembahkan itu betul-betul satu kepuasan batin manakala menyaksikan orang lain itu puas ya kan. Ya, coba. Teman-teman sudah mengumpulkan apa adanya untuk memberikan kepada korban. Padahal saya tahu ada orang uangnya tidur, triliunan, nggak pernah itu diungkit-ungkit itu. Bunga depositonya saja 1 bulan, itu bisa sangat membantu. Nggak mau peduli itu. Nah ada teman, ya, uang rokoknya jangan rokok lah. Uang jajannya sudah dihilangin. Hanya membantu orang. Jadi, luar biasa. Teman-teman di Guskul ini sebetulnya menjalankan satu hal, Prof. Kalau kita sebagai orang Bugis menyebutnya sebagai matol apa lalu. Jadi kami di Guskul sangat senang melihat orang maju. Itu sebetulnya yang kami jalankan selama ini. Itu kita harus bangga melahirkan orang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita kan masih ada budaya itu, nggak boleh orang lain mengatasi diriku, nggak boleh. Justru kita harus sebaliknya, mengorbitkan orang. Suatu kepuasan tersendiri manakala murid kita itu lebih pintar daripada kita yang mengajarnya. Kita hanya kadang-kadang mulut mengatakan seperti itu, tapi nggak tega hatinya untuk, ya baru kemarin masa mau mengalahkan aku. Itu
penyakit ini. Ini racun sebuah peradaban, tidak ingin melihat juniornya itu berkembang. Iya. Saya kira itu, teman-teman. Ya mungkin Bu Kunil sama Berto sudah mau menutup karena Prof. Nasar juga perlu istirahat. Seharian beliau melakukan Zoom atau pertemuan online seperti ini dari tadi siang. Pagi, subuh malah. Dari subuh ya. Prof, Iya. terima kasih banyak Prof. Nazarudin untuk sudah memberikan masukan-masukan dan juga bincang-bincang ini dengan kami. Sebenarnya sebelum menutup, saya tertarik sekali dengan tadi ya yang Prof. Nazarudin sudah menyatakan, yang coba saya kutip itu soal sekolah beratap langit dan berhampar tanah. Mungkin sedikit sharing sedikit, kami di Good School juga memang menjalankan semacam beberapa program yang berhubungan dengan pendidikan, dan karena kita semua atau kami semua juga terbiasa dengan sekolah yang di kelas gitu, yang ada kurikulumnya, ada hitungan-hitungan berhasil seperti apa, dan ini memang sesuatu yang sangat sulit untuk dijalankan selama ini. Tetapi mungkin dari malam ini bagaimana tadi Prof menceritakan soal bersekolah dan langsung menghadapi hal yang dipelajari itu, langsung bertemu dengan masalah atau contoh-contoh yang langsung gitu. Saya kira ini nanti yang bisa menjadi refleksi kami selanjutnya. Teman-teman seperti tadi Kakak Andan sudah mengatakan, kita juga online di YouTube. Di YouTube juga sebenarnya beberapa teman juga melemparkan pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya kira karena kita waktunya terbatas, ini kita udah sejam lebih berada di sini. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nanti kami catat, mungkin di kesempatan lain bisa kita diskusi lagi seperti ini ya Prof, dengan kesempatan yang lebih baik gitu. Terima kasih banyak Prof. Nazarudin Umar atas kesempatan ini dan kesediaannya dalam kesibukan dari pagi masih mau bersama kami hari ini gitu. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin Ibu Kun masih bisa memberi beberapa hal penutup gitu. Ya, sudah disampaikan sama Berto. Terima kasih sekali lagi Prof untuk waktunya. Ini tentunya ini sangat berguna sekali buat teman-teman seniman kita, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau galau lah gitu istilahnya Prof, akan antara kesenian, agama, lalu keberagaman itu sendiri yang terjadi di antara kita gitu ya. Dengan salah satu cara seperti ini bisa paling tidak bisa ada tempat kita juga untuk berdialog, berdiskusi dengan profesor di lain kesempatan. Ya itu aja sih. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Silakan Anda. Saya ingin, mungkin teman-teman akan datang nggak usah menyebut saya Prof, sebut saja namanya langsung ya, nggak usah Imam Besar Istiqlal. Saya lebih suka tanpa ada jarak antara kita satu sama lain, ya kan? Untuk komunitas kita ya. Kenapa? Karena atribut-atribut ini yang membuat peradaban kita itu miring. Begini, coba kita lihat, baca ulang kembali bukunya Profesor Ivan Illich. Ivan Illich itu menulis buku kecil Deschooling. Apa ide gilanya itu? Deschooling Society. Ya. Bubarkan universitas. Sekolah-sekolah formal inilah yang membuat kita itu terkungkung sampai kita tidak bisa menjadi bersahabat dengan alam. Akhirnya alam itu jadi objek, bukan lagi jadi sahabat. Ya, university ini, sekolah formal inilah yang melahirkan suatu manusia monster. Ya.
Coba kita lihat, saya juga melihat ya 100 tokoh yang dikemukakan sebagai terkemuka itu oleh Michael Hart itu dalam bukunya, itu hanya berapa orang itu yang jebolan pendidikan formal. Pada umumnya itu adalah keluaran sekolah alam, autodidak, dan seterusnya kan. Ada lagi Thomas Carlyle, cuma dia batasi 11 orang. Itu bukan profesor itu. Justru coba kita lihat, dia menemukan the father of chemistry, the father of math, the father of ilmu-ilmu murni itu bukan jebolan perguruan tinggi. Jadi Ivan Illich itu ada benarnya. Kita bubarkan saja sekolah, bubarkan saja. Mari kita rubah sistem persekolahan kita sekarang ini. Maka itu di Amerika kan 30% sekarang ini memilih homeschooling. Nah kita kan kalau anak kita kalau tidak sekolah di bawah satu atap itu bukan sekolah. Di mana enggak sekolah? Padahal belum tentu loh. Sekolah alam kan? Ya. Coba kita lihat, saya tambah jadinya ini. Ibnu Hayyan, Haybi Yaksan itu, ada seorang bayi, ya cerita ini muncul dalam Islam, kitab kuning, tapi ternyata juga saya temukan dalam kitab-kitab Talmud, tafsiran Bible itu. Dipelihara oleh binatang di pulau terpencil, ketika 40 tahun, ya berjumpalah dengan manusia daratan. Oh ternyata ada orang mirip dengan aku juga ya. Karena setiap hari kan bergaulnya dengan binatang kan. Yang menarik adalah Hai bin Yaksan ini mampu menemukan Tuhan. Mampu menemukan konsep berterima kasih kepada Tuhan. Mampu menyimpulkan bahwa ada kehidupan sesudah mati. Mampu memahami bahwa akan ada surga, akan ada neraka. Siapa yang ngajarkan? Enggak ada nabi. Tapi inner power-nya si Hai bin Yaksan itu. Nah itu sekolah alam tuh. Banyak contoh seperti ini. Jadi jangan memandang enteng orang yang tidak sarjana, yang tidak profesor. Gurunya para profesor itu justru banyak orang-orang kiai yang tidak tamat SD, hanya kutu buku di masjid. Ya, guru saya banyak. Saya masih aktif sekarang ini untuk mengejar kiai-kiai yang nggak pernah keluar kampung. Tapi kalau dia ngajar itu kayak menggores batin saya. Dari mana dapat? Itu kan ada namanya divine knowledge itu kan. Divine knowledge itu ini pembahasan tersendiri. Ya. Mereka itu berguru langsung kepada alam. Coba kita lihat tadi. Belajar ke pohon, belajar ke api, belajar ke danau, belajar ke binatang, belajar ke bintang. Itu guru mereka. Alangkah miskinnya kalau guru kita itu hanya orang. Maka itu sudah perlu kita memperkenalkan apa yang saya tadi istilahkan dengan impersonal teachers. Ya. Jangan hanya belajar kepada personal teachers. Kadang-kadang kita dibohongi kan. Begini, pinter banget ini. Padahal penelitiannya orang yang dikutip itu pun juga salah-salah. Setelah kita kaji, oh ternyata aku diajarin salah. Kita bisa salah terperangkap oleh kesalahan guru atau dosen. Hanya karena dia hebat mengajarnya, kita nggak pernah baca bukunya. Pada saatnya, setelah kita ketemu bukunya, oh nggak begitu yang diajarkan dosen kita dulu, tapi kita sudah terlanjur kagum kan. Nah kalau kita belajar langsung kepada alam, alam itu nggak pernah palsu terhadap kita. Nah, laut nggak pernah bohong, bintang nggak pernah bohong. Tapi kalau persons, apalagi sekarang kan, wow, giliran ada maunya bukan main. Lain mulut, lain di hati kan. Tapi apa yang ditampilkan pohon, apa yang ditampilkan kembang, apa adanya, dan bagaimana seharusnya. Kita kan kadang-kadang hari ini apa adanya, besok bagaimana seharusnya. Itu kan hipokrit. Apakah kita akan bisa menjadi manusia valid kalau kita belajar terhadap hipokrit? Hipokrit itu tidak akan melahirkan insan kamil, tidak akan melahirkan manusia paripurna, tidak akan lahir dari sebuah teori yang hipokrit. Belajar sejarah sudah dipalsukan. Belajar, coba kita lihat sejarah
Saya ingin mengatakan banyak hal, apa yang digores dalam para sejarawan, tapi saya takut juga karena ya kita kan masih punya keluarga, masih punya sedikit nama ya. Kalau kita mau ungkap semuanya, ya ini kelemahan saya, belum berani untuk menjadi orang gila. Tapi dalam hati ada potensi gila. Ya, kita selama kemarin itu ya Kartini, Raden Ngajeng Kartini. Saya meneliti siapa Kartini di Belanda. Satu tahun. Saya tidak mau bicara. Jangan kita mendramatisasi sesuatu, sosok figur melampaui kapasitasnya. Itu menipu sejarah. Atau juga sebaliknya, ada orang yang sangat tokoh, tapi dikerdilkan oleh buku sejarah. Itu dosa loh. Kita belum bisa berani, sejarah belum bisa memotret apa adanya. Tergantung si penulis sejarahnya itu rezimnya siapa, maunya apa, targetnya apa. Wow, perbaiki buku sejarah. Tapi belakang kepalanya juga ada yang lain lagi. Jadi susah. Sejarah itu paling sulit untuk ditulis. Karena selalu ada rezim di belakangnya penulis sejarah itu. Nah, jadi kalau begitu, siapa yang paling asli guru kita? Alam tidak pernah bohong. Maka itu, ya teman-teman, Mas Berto ini teruslah memberontak. Kita dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Nasaruddin Umar, dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, baik yang di YouTube maupun di ruangan di sini. Sampai jumpa di perbincangan Ramadan online berikutnya, dan kami akan segera umumkan juga. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nasar, sampai ketemu. Selamat malam Pak. Assalamualaikum.